Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa, amma ba'd. Jamaah yang kami hormati, kadang kita semangat untuk beribadah dan kadang kita merasa malas untuk menjalankan ibadah. Kenapa itu bisa terjadi? Jawaban yang paling mudah, karena itu takdir dari siapa? Dari Allah Azza wa Jalla. Allah menakdirkan hari ini kita semangat, besok kita malas. Namun tentunya segala sesuatu ada sebabnya. Segala sesuatu ada sebabnya. Salah satu sebab terbesar yang menyebabkan orang malas atau semangat beribadah adalah kondisi hati. Kondisi hati. Ketika hatinya sedang sehat, hatinya sedang bersih, biasanya dia akan semangat beribadah. Sebaliknya, ketika hatinya kotor dan dipenuhi dengan penyakit, maka saat itu dia akan malas untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Apakah hati yang terlanjur kotor, yang terlanjur sakit bisa diobati, bisa dibersihkan? Jawabannya bisa. Tentunya dengan izin Allah Azza wa Jalla. Dan salah satu faktor yang bisa membersihkan hati dari kerak-kerak kotoran itu adalah Al-Quran. Adalah Al-Quran. Sehingga di dalam surat Al-Isra ayat 82, Allah Azza wa Jalla berfirman, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmah. Dan kami turunkan Al-Quran, salah satunya adalah untuk syifa, sebagai penawar, sebagai penyembuh, sebagai obat dari penyakit-penyakit yang ada dalam hatinya. Semakin sering kita membaca Al-Quran, semakin banyak halaman yang kita baca, maka akan semakin sehat hati kita, akan semakin bersih hati kita. Sebaliknya, semakin jarang kita menyentuh Al-Quran, semakin jarang kita membaca Al-Quran, maka kerak-kerak yang ada dalam hati kita akan semakin menumpuk dan semakin susah untuk dihilangkan. Kata Syekh Al-Utsaimin hafizahullah, di bulan Ramadan ini terjadi perpaduan antara dua hal dahsyat yang membersihkan hati. Yang pertama adalah puasa, yang kedua adalah Al-Quran. Perpaduan antara puasa dengan Al-Quran, kata beliau, diibaratkan dengan perpaduan antara air dengan sabun. Antara air dengan sabun. Membersihkan sesuatu hanya dengan air kurang bersih. Membersihkan sesuatu hanya dengan sabun juga kurang bersih. Tapi ketika sabun dipadukan dengan air, maka akan sangat bersih. Maka di bulan ini, di bulan Ramadan, memadukan antara puasa dengan Al-Quran, efeknya dahsyat untuk membersihkan hati kita. Sehingga wajar ketika Allah berfirman, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Di bulan Ramadan ini diturunkan Al-Quran, dipadukan antara puasa dengan Al-Quran. Maka bikin target paling minimal sekali khatam, minimal
Jadi kalau sudah di bawah 1 kali khatam, itu sudah di bawah minimal. Syukur-syukur bisa 2 kali, bisa 3 kali. Sejatinya kata sebagian ulama, ketika kita masuk bulan sebelum Ramadan, Sya'ban, sebelum Sya'ban, Rajab. Sejatinya ketika kita masuk bulan Rajab, ketika kita masuk bulan Sya'ban, itu seharusnya kita sudah mulai meningkatkan porsi bacaan Quran kita. Seharusnya kalau sudah masuk bulan Rajab dan Sya'ban, kita sudah menaikkan porsinya. Ya. Jadi bukan hanya 1 juz seharusnya. Kalau sudah masuk Rajab, Sya'ban, minimal 2 juz. Sebulan minimal 2 juz. Nah nanti ketika masuk bulan Ramadan, kita tingkatkan lagi. 3 kali khatam, 4 kali khatam. Imam Syafi'i 60 kali khatam, 60 kali. Itu bukan dongeng di negeri antah berantah. Itu mustahil buat orang yang tidak punya semangat, yang tidak mendapatkan taufik dari Allah. Itu mungkin menurut orang-orang seperti itu nggak mungkin. Mungkin ya. Jadi kalau mungkin kita nggak nyampe ke situ ya, 60 kali, Masya Allah ya. Sudah sekarang minimal sekali, minimal udah sekali. Tergantung dengan pengennya bagaimana. 1 juz dalam sehari itu mau dibagi waktu bacanya atau mau dibaca sekali selesai, tidak ada masalah. Kalau itu masalah teknis, fleksibel. Ada orang yang lebih suka baca sekali duduk. 1 juz paling setengah jam. Yang sudah lancar nggak nyampe setengah jam. Sudah lancar baca Al-Quran, 1 juz nggak nyampe setengah jam, 20 menit paling. Kalau yang pertengahan mungkin setengah jam. Kalau yang masih terbata-bata mungkin 1 jam. Ada sebagian orang lebih suka sekali duduk langsung selesai, tidak masalah. Ada yang lebih suka dibagi-bagi. Ya, ada yang lebih suka dibagi-bagi. Sekarang baca seperempat juz, nanti baca seperempat juz, tidak masalah. Ada juga yang membagi dengan waktu sholat misalnya. Waktu sholat, sekali sholat misalnya baca 2 lembar. Kalau 5 kali sholat berarti berapa? 10 lembar. 10 lembar itu sama dengan 1 juz, sama dengan 20 halaman. Berarti sekali sholat baca 4 halaman. Terserah mau dibaca sebelum sholat 1 halaman, habis sholat 1 halaman, terserah, fleksibel. Intinya minimal kita menghatamkan berapa kali? 1 kali dalam 1 bulan. Itu minimal. Syukur-syukur bisa tambah. Tinggal ditingkatkan porsinya. Kalau khatam sekali itu berarti setiap sholat, setiap waktu sholat itu 2 lembar. Berarti nanti kalau pengen 2 kali khatam berarti 4 lembar. Kalau pengen misalnya 4 kali khatam berarti 8 lembar, begitu terus ya. Jadi pasang target. Semakin banyak ayat Al-Quran yang kita baca, akan semakin bersih hati kita. Semakin sedikit kita membaca Al-Quran, semakin jarang kita membaca Al-Quran, maka hati kita akan semakin kotor. Mudah-mudahan kita ditolong oleh Allah untuk memanfaatkan bulan Ramadan guna membersihkan hati kita yang mungkin sudah terlanjur kotor. Tidak ada kata terlambat untuk memperbaiki diri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.